Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat umur, kesehatan serta kesempatan, kita masih bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas sampai sekarang ini. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya dan pahitnya alam jahiliyah menuju cahaya Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai sekarang ini. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil wawancara saya dengan berbagai tokoh di kampung saya dalam mata kuliah Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Isnaini SPD MH MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alam Maulana. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan NIM 2020 A1 C003 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 2. Baiklah, tokoh yang saya wawancara yang pertama itu tokoh agama. Dalam tokoh agama ini yang menjadi tokoh agama di kampung saya itu Bapak Suaidin Haji Ibrahim. Saya mengajukan satu pertanyaan, dan pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat Bapak tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari? Dan langsung saja Bapak Suaidin menjawab, menurut saya penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat tidak diperhatikan, karena masyarakat sekarang sudah banyak yang tidak mempertimbangkan akan pentingnya hukum Islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut pandangan saya penerapan hukum Islam masih belum memasuki 50%. Itu adalah jawaban dari Bapak Suaidin Haji Ibrahim. Nah, kemudian yang saya wawancara adalah tokoh yang kedua, yaitu tokoh adat. Dalam tokoh adat ini saya mewawancarai Bapak Hasan Haji Hamid. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimanakah pendapat Bapak tentang wanita yang menikah sebelum masa idah itu selesai? Dan Bapak Hasan Haji Hamid menjawab, wanita yang menikah sebelum masa idah itu pernikahannya tidak sah, karena dalam Islam wanita harus menunggu masa idahnya selesai, baru kemudian dia bisa menikah kembali dengan orang lain. Dan laki-laki yang menikahinya seharusnya paham akan peraturan tersebut. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah menunggu masa idah tersebut selesai, baru kemudian bisa menikah lagi dengan orang lain. Itu jawaban dari Bapak Hasan Haji Hamid. Jadi Bapak Hasan Haji Hamid ini memberikan satu poin, yakni wanita yang menikah sebelum masa idah itu selesai, pernikahannya tidak sah. Kemudian tokoh yang saya wawancara, tokoh yang ketiga adalah tokoh pemuda. Dalam tokoh pemuda ini saya mewawancarai Abang Arif Hidayatullah, sarjana pendidikan Islam. Dan pertanyaan saya, bagaimana pendapat Abang mengenai perceraian yang sering terjadi akhir-akhir ini? Dan jawaban dari Abang Arif Hidayatullah sangat singkat, dan jawabannya adalah, menurut saya perceraian yang terjadi sekarang marak terjadi karena kurangnya keharmonisan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Sering terjadi masalah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya mempertahankan sebuah hubungan. Tetapi dalam Islam memperbolehkan perceraian itu apabila memang terdapat alasan yang memaksa untuk berpisah ataupun bercerai. Begitu jawaban dari Abang Arif Hidayatullah SPDI. Kemudian tokoh keempat yang saya wawancara adalah tokoh perempuan. Dalam hal ini saya memilih ibu saya sendiri, yaitu Nurjana Herudin. Pertanyaan saya adalah, apakah ibu tahu mengenai ijtihad? Kemudian ibu saya menjawab,
Setahu Ibu, ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad haruslah didukung oleh akal sehat. Jadi, ijtihad ini penting karena apabila sebuah permasalahan kehidupan yang belum kita ketahui dalam Al-Quran dan Hadis, maka jalan keluarnya adalah ijtihad itu sendiri. Nah, menurut Ibu Nurjana Herudin, ijtihad itu merupakan hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi harus didukung oleh pemikiran dan akal yang sehat dan logis. Kemudian tokoh terakhir yang saya wawancara adalah tokoh masyarakat. Dalam tokoh masyarakat ini saya memilih Bapak Irianto, sarjana hukum. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena dalam nomor 5 ini saya salah memasukkan tokoh. Yang benar adalah tokoh pemerintah, Bapak Irianto, sarjana hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang pernikahan siri yang sering terjadi di dalam masyarakat? Dan jawaban dari Bapak Irianto adalah nikah siri setahu saya sah dalam agama apabila memenuhi syarat nikah itu sendiri. Tetapi dalam negara tidak diakui karena tidak menghadirkan pemerintah dalam pernikahan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah nikah siri sah menurut agama tapi tidak menurut negara. Baiklah, itu saja wawancara. Itu saja presentasi saya dari hasil wawancara kepada 5 tokoh tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.